Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review, masih berbincang mengenai gurihnya pasar ekspor komoditas udang. Masih berbincang bersama Bapak Martinus Susilo, Direktur Utama PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk, dan juga Bapak Christian Jonathan, Investor Relation dari PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk. Saya ke Pak Martinus, gurihnya pasar ekspor untuk dua negara tadilah yang kemudian menjadi market utama dari perusahaan Amerika dan juga Jepang ini kemudian tidak hanya disadari oleh perusahaan Anda saja, tapi kemudian disadari oleh perusahaan-perusahaan lain di banyak negara lah. Saya ingin bicara mengenai persaingannya. Persaingannya seketat apa, Pak Martinus? Oke, kalau kita bilang landscape competition ya, competitionnya cukup ketat Pak, apalagi dengan India. Itu kenapa kami sudah mulai beberapa tahun lalu kami diversifikasi produknya lebih yang ke high end. Jadi kalau banyak kompetitor kami masih kerjanya itu produk-produk yang komoditas ya, jadi cuma udang mentah di level komoditi, itu kami sudah shifted dari sana. Produk-produk kami lebih yang ready to eat, yang value added, sesuatu yang lebih high end. Nah, jadi untuk kompetisi kami memang diferensiasinya seperti itu. Kami nggak mau compete di market yang general population-nya di situ ibaratnya. Jadi ya itu strategi kami seperti itu. Baik, sumbangsi dari produk olahan udangnya dibandingkan dengan komoditasnya. Sejauh ini seperti apa, Pak Martinus? Kalau dari produk mix saya yang ready to eat tahun ini sekitar 47%, yang value added per tahun ini, akhir tahun ini akan jadi sekitar 20-25%. Sisanya itu yang komoditi. Jadi memang porsi komoditi kami kecil. Baik, ya, artinya untuk value added produk ini memang secara permintaan, apalagi ketika masuk masa pandemi ini terjadi peningkatan atau seperti apa, Pak Martinus? Yang meningkat yang value added, betul sekali. Jadi karena begini, konsepnya begini. Kalau kita jual makan produk value added dan kita jual ready to eat produk, ini produk langsung ke customer, ke retail, nggak ke restoran. Kalau restoran beli, mereka nggak mungkin beli produk yang sudah matang atau produk yang sudah kami olah. Belinya kan bahan baku kalau mereka. Baik, oke. Saya ingin kemudian mendapatkan gambaran bagaimana sebetulnya pada saat awal-awal Pak Martinus Susilo bersama teman-teman dari PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk melakukan penetrasi ke market-market barulah. Ada lobby-lobby ataupun mungkin upaya-upaya untuk kemudian meyakinkan bahwa produk yang dipasarkan ke sana, barang-barang ataupun olahan yang dipasarkan ke sana betul-betul berkualitas dan lain sebagainya. Waktu itu seperti apa Pak Martinus? Mungkin Anda bisa cerita sedikit. Kami memang kalau di udang memang kami sudah lama ya Pak. Jadi hubungan kami dengan buyer itu dekat sekali, banyak karena kami sudah kerja lebih dari 25 tahun sebetulnya. Jadi sebenarnya sudah ibaratnya kalau di dunia udang itu sudah punya nama lah, apalagi yang di pasar ekspor. Jadi sebenarnya untuk kami cari customer baru itu nggak susah. Tapi di luar itu juga kami tiap tahun itu selalu sebelum ada pandemi ini ya, tiap tahun itu kami ikut trade show Pak, kayak di Boston, di Brussels, itu seafood show di dunia, itu yang gede di Boston dan di Brussels. Kami partisipasi di sana juga. Baik, adanya Trade Expo ini kemudian menjadi sebuah upaya untuk penetrasi ke luar market utama tadi ya, Pak Martinus. Dan sejauh ini sambutannya seperti apa di sana? Kalau market kami tetap memang fokus kami tetap di Amerika sama Jepang ya Pak, memang karena itu sesuai dengan produksi kami, fasilitas kami yang kami lebih banyak kerja value added, memang diarahkannya ke sana Pak. Seperti itu. Oke. Ya. Saya bicara mengenai optimisme perusahaan pasca IPO ke Pak Christian Jonathan lah. Sejauh mana kemudian sumbangsi yang diberikan oleh investor pasca PMMP melakukan IPO terhadap performa perusahaan, akan seperti apa Pak Christian? Ya Pak, harapannya sih ke depannya kita lihat kondisi market Pak. Memang selama 6 bulan terakhir ini kita kan memang sedang menjalani masa pandemi Pak ya. Cuman kita lihat sih Pak ya, starting bulan lalu mungkin ya, kita bisa melihat bahwa bursa efek Jakarta ISG Top Index sudah mulai meningkat Pak. Dengan adanya optimisme dan positifnya dari masyarakat mengenai selesainya pandemi Pak, dengan adanya penemuan vaksin, lalu ekonomi dunia juga semakin meningkat. Harapannya sih Pak,
kami ke depannya itu juga kami juga dapat tumbuh secara perusahaan, tumbuh secara stable pada level perusahaan tanpa melupakan aspek sustainability-nya, Pak. Sehingga kita juga ingin tumbuhnya secara berkelanjutan, Pak. Tidak hanya beberapa tahun saja. Begitu, Pak, harapan kami ke depannya, Pak. Dengan adanya dukungan juga bahwa market sudah mengalami recovery period, Pak, setelah pandemi COVID-19 ini. Baik, itu juga menjadi alasan mengapa kemudian IPO-nya dilakukan sekarang pada saat masa pandemi, begitu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Martinus lagi. Pak Martinus, tadi Anda sempat sampaikan bahwa sebetulnya salah satu negara pesaing utama adalah India, begitu ya. Kalau kita bandingkan apple to apple untuk komoditas udangnya sendiri lah. Sebetulnya apa yang menjadi poin plus dari mereka sehingga kita harus betul-betul mengejar dan dapat mempertahankan kualitas dari komoditas udang yang diekspor ke Amerika dan juga Jepang? Oke, jadi kalau dari segi kualitas, saya bisa bilang produk Indonesia di pasar itu kualitasnya lebih bagus ya, dalam artian rejection-nya sedikit, hampir nggak ada. Jadi percentage of rejection dari FDA contohnya ya, tiap tahun itu harus dikeluarin datanya, setahun ada berapa kontainer udang dari Indonesia yang di-reject, itu sedikit sekali kalau dari Indonesia. Sedangkan India sebenarnya mereka cuma menang di volume aja. Volumenya memang banyak mereka. Jadi karena mereka sebenarnya at the early stage of the shrimp farming development, jadi tambaknya banyak yang baru, ekosistemnya masih bagus, jadi mereka ya volumenya banyak. Tapi dari segi kualitas sebenarnya dan food safety, itu rejection dari India cukup tinggi. Seperti kontaminasi antibiotik, salmonella, itu dari India cukup tinggi. Jadi Indonesia tetap menjadi salah satu pilihan untuk yang food safety-nya bagus, tetap masih dari Indonesia. Baik. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan agar kemudian komoditas udang dari Indonesia yang diekspor ke Amerika dan juga Jepang kualitasnya tetap baik, Pak Martinus? Kami punya sistem, Pak, sistem untuk produksi dan QC line, QC checking semua. Sekarang udang itu raw mat sebelum kita bongkar di pabrik itu semua masuk lab dulu, Pak. Jadi dicek ada trace antibiotiknya, ada microbiology-nya harus bagus juga, ada nggak trace-nya pesticide. Jadi memang itu semua sudah ada SOP-nya. Dari raw mat dicek, dari lagi produksi, proses produksi dicek, sampai finish product pun dicek. Dan juga kami di sini kami juga ujikan ke lab di luar sebagai pembanding aja. Walaupun kami punya in-house lab untuk ngecek, tapi tetap kami ujikan juga ke pihak ketiga untuk sebagai check and balance ya. Baik, bicara mengenai rantai pasok, tentu saja ada satu upaya untuk mempertahankan kualitas dari komoditas ataupun mungkin produk olahan udang ke market yang dituju dengan menggunakan sistem penyimpanan yang ideal lah, ada cold storage dan lain sebagainya. Nah ini mungkin Anda bisa cerita sedikit upaya apa yang dimaksimalkan agar kualitas komoditas ataupun mungkin olahan udang lah yang nyampe ke Amerika ataupun mungkin ke Jepang itu betul-betul terjamin kualitasnya, karena secara dari storage-nya dan lain sebagainya itu betul-betul dijaga baik. Ya, jadi nomor satu kalau udang itu rantai dingin memang harus dijaga. Dari mulai sejak ditambak, dipanen, itu semua harus cukup es, truknya harus bagus, isolasinya bagus. Sampai di pabrik, dibongkar, masuk lab dulu, labnya approve, lolos, cek semua, baru dibongkar. Itu dari depan sampai belakang kita pertahanin suhunya harus di bawah 5 derajat. Baik. Setelah dibekukan, ya cost storage kami saya bisa klaim mungkin yang terbesar di Indonesia, kapasitasnya 45.000 ton, itu suhunya harus minus 18. Baik. Minimum minus 18. Jadi, dan sampai di kontainer pun kami pantau, kami pasang di sana namanya data logger, jadi kami bisa pantau juga dalam waktu pengiriman Surabaya ke misal ke Amerika, ke Los Angeles, itu datanya nanti bisa diekstrak. Baik. Data temperature. Baik. Ya. Prosesnya kompleks, tapi kalau dilihat dari potensi pasarnya, ini yang kemudian membuat proses yang kompleks ini menjadi worth it begitu ya Pak ya? Apalagi bicara soal growth setiap tahun terus tumbuh. Oke, kita masih ada satu segmen. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Bapak-Bapak dan pemirsa, tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.